datang di channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kurniawan di sini akan menjelaskan secara singkat yaitu tentang masuknya Islam ke negara Spanyol. Umat Islam berhasil menduduki wilayah Spanyol yaitu Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid yaitu sekitar 705 sampai 715 Masehi. Yang merupakan salah satu khalifah dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik yaitu sekitar 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Al-Malik yaitu mengangkat Hasan ibnu Nu'man Al-Ghazani menjadi gubernur daerah tersebut. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Pada saat itulah Musa ibnu Nusair memperluas wilayah dengan menduduki wilayah Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukannya ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dalam penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana, yaitu Tarif ibnu Malik, Tarif ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Dengan keberhasilan penyerangan pertama serta melemahnya pertahanan kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol saat itu, pada tahun 711 Masehi, Musa ibnu Nusair mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang dipimpin oleh Tarif ibnu Ziyad yang lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih banyak dan hasilnya juga lebih nyata. Pasukan Tarif ibnu Ziyad terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Pasukan ini kemudian menyeberangi selat di Laut Tengah yang menghubungkan benua Afrika dan Eropa. Sebuah gunung tempat pertama kali Tarif ibnu Ziyad beserta pasukannya mendarat dikenal dengan nama Gibraltar. Sementara Raja Roderick sedang berada di bagian utara. Orang-orang Islam berhasil memantapkan kedudukannya di Algeciras. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara lebar untuk memasuki Spanyol. Ketika Roderick bergerak ke selatan untuk menghadapi orang Islam dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, Tarif dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Sebelum Tarif menaklukkan kota Toledo yang meminta tambahan pasukan kepada Musa ibnu Nusair di Afrika Utara, Musa mengirim tambahan pasukan sebanyak 5.000 personel sehingga jumlah pasukan Tarif seluruhnya adalah 12.000, belum sebanding dengan pasukan kerajaan Visigotik yang jauh lebih besar yaitu 100.000 personel. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tarif ibnu Ziyad yaitu membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu Musa ibnu Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tarif. Setelah itu juga masih terdapat berbagai penaklukan yang terjadi pada masa Khalifah Umar ibnu Abdul Al-Aziz, diantaranya ke daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan.
serta kota Bordeaux, Poitiers, dan juga Tours. Gelombang terbesar kedua dari penyerbuan kaum muslimin yang bergeraknya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh menjangkau Prancis, Tengah, dan bagian-bagian penting dari Italia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yandi Nusa akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor pendukung masuknya Islam Spanyol. Faktor pertama ialah faktor eksternal tersebut adalah kondisi yang terjadi di Spanyol sendiri pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam. Kondisi sosial dan politik ekonomi ini berada dalam keadaan menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terkoyak-koyak menjadi beberapa negara kecil. Bersama dengan itu, penguasa Gotik bersikap dan tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penduduk yang itu aliran monofisik, apalagi terhadap penganut agama lain atau Yahudi. Pemecahan politik yang memperburuk keadaan masyarakat ketika Islam masuk ke Spanyol, ekonomi masyarakat dalam keadaan lumpuh. Padahal waktu itu di bawah kekuasaan Romawi, berkat kesuburan tanahnya, pertanian dan perdagangan serta industri maju pesat. Akan tetapi setelah Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Goth, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Kemudian ialah faktor selanjutnya ialah faktor internal. Mendukung masuknya Islam ke Spanyol adalah kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang dan prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol. Tidak pada khususnya para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentara kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Mereka pun cakap dan berani tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Yang tidak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan oleh para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Wawi Indra akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali Islam menginjakkan kakinya di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana sekitar 7,5 abad lamanya, Islam memainkan peran yang sangat besar baik dalam bidang kemajuan intelektual, yaitu filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra, lalu kemegahan bangunan fisik. Lanjut ke sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode yang pertama berlangsung pada 711 sampai 755 Masehi. Periode yang kedua berlangsung pada 755 sampai 912 Masehi. Lalu periode yang keempat berlangsung pada 912 sampai 1013 Masehi. Lalu periode yang keempat berlangsung pada 1013 sampai 1086 Masehi. Periode yang kelima berlangsung pada 1086 sampai 1248 Masehi. Dan yang terakhir yaitu periode yang keenam berlangsung pada 1248 sampai 1492. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab-sebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol sudah merupakan hukum alam bahwa suatu negara akan tumbuh dan berkembang, kemudian mencapai puncak kejayaan. Setelah mencapai puncak kejayaannya,
dan secara perlahan akan mengalami kemunduran dan akhirnya hancur. Demikian pula halnya dengan Spanyol yang dikuasai oleh Islam. Setelah Islam memperoleh kejayaannya selama lebih kurang 7 abad, terjadi kemunduran yang membawa kepada kehancuran. Banyak faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah di Spanyol ini mundur dan kemudian hancur. Adapun faktor kemunduran dan kehancuran tersebut antara lain yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan memberikan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan bersenjata. Yang kedua adalah fanatisme kesukuan. Semenjak kematian Abdurrahman III, pemeluk-pemeluk Islam yang baru tidak dapat menerima sistem aristokrasi kearaban. Mereka ini merupakan pihak pertama yang menentang kekhalifahan Umayyah, sehingga muncul dua kekuatan terbesar yaitu Barbar dan Slavia. Beberapa suku saling memperebutkan supremasi kesukuannya dan bahkan berusaha mendirikan sebuah negara yang merdeka. Yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat adalah keterpencilan wilayah Spanyol. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Yang kelima adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Karena sistem pengangkatan kekhalifahan kurang jelas, maka di antara anggota keluarga Bani Umayyah saling memperebutkan kekuasaan. Mereka saling mengklaim dirinya bahwa ia merasa lebih berhak untuk menjadi khalifah. Di samping itu pula, boleh jadi di kalangan pembesar-pembesar kerajaan yang bukan dari kalangan mereka juga berambisi menduduki kekhalifahan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan, karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Taif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan oleh permasalahan ini. Selanjutnya yaitu hancurnya Islam di Spanyol. Kebesaran dan keagungan Granada pun tidak dapat bertahan karena pada tahun 1469 kerajaan Ferdinand dari Aragon dan kerajaan Isabella dari Castilla bersatu menyerang kekuatan Islam di bawah kekuasaan Muhammad Ibnu Al-Ahmar di Granada, di mana daerah itu terkenal dengan nama Alhambra. Pada tanggal 2 Januari 1492 Masehi, bertepatan 2 Rabiul Awal 897 Hijrah, ibu kota Granada dikepung dan ditaklukkan oleh penguasa Kristen. Dari pemaparan teman-teman di atas dapat disimpulkan sebagaimana: yang pertama, umat Islam berhasil menduduki wilayah Spanyol atau Andalusia pada masa Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi, yang merupakan salah satu khalifah dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif ibn Malik, Tariq ibn Ziyad, dan Musa bin Nushair. Yang kedua adalah kekuasaan Islam di Spanyol berlangsung selama 7,5 abad yang terbagi dalam 6 periode. Namun secara global dapat dikelompokkan menjadi 3 masa. Yang pertama merupakan suatu provinsi dari kerajaan Bani Umayyah di Damaskus, diperintah oleh wakil khalifah yang dikirim ke sana mulai tahun 93 sampai 138 Hijriah. Yang kedua adalah diperintah oleh para amir yang berdiri sendiri, terpisah dari kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Dimulai oleh Amir Abdurrahman Ad-Dakil pada tahun 138 sampai 315 Hijrah. Yang ketiga adalah Abdurrahman An-Nasir memaklumkan dirinya menjadi khalifah di Andalusia, yaitu mulai tahun 315 sampai 422 Hijriah. Sedangkan kemajuan peradaban meliputi hampir seluruh bidang ilmu pengetahuan dan kemegahan arsitektur kebangunan.
Adapun penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol ada 4. Yang pertama adalah konflik Islam dengan Kristen. Tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan negara. 4. Itu pengaruh ilmu pengetahuan Islam di atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 menimbulkan gerakan kebangkitan kembali. Yang keempat adalah pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 menimbulkan gerakan-gerakan kebangkitan kembali. Pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 yang berawal dari Italia melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Keilmuan Islam juga memotori terjadinya gerakan-gerakan lain seperti gerakan reformasi pada abad ke-16, rasionalisme pada abad ke-17, dan pencerahan. Sekian dari video kami pada kali ini. Apabila ada kesalahan pemaparan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.